Assalamualaikum ya ikhwan wal akhwat, kaifa halukum? Kali ini kita akan berbagi pengetahuan mungkin banyak yang belum tahu. Kehebatan kucing menurut Islam dan ilmu pengetahuan. Keajaiban hewan yang bernama kucing. Di dalam perkembangan peradaban Islam, kucing hadir sebagai teman sejati dalam setiap nafas dan perkembangan Islam. Dan ternyata, bahwa binatang yang lucu dan manja ini telah berbaur dengan kehidupan manusia sejak kira-kira 3.500 tahun lalu, sejak bangsa Mesir menggunakan mereka untuk mengusir tikus atau hewan pengerat lainnya yang kerap merusak panen mereka. Nah, walau sering melihat kucing, masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang hewan ini. Mari kita mengenal mereka lebih dekat lagi. Pada tahun 1800 ditemukan sebuah kuburan yang berisikan 300.000 mumi kucing. Bagi bangsa Mesir kuno, kucing adalah hewan suci. Mereka menganggap kucing sebagai penjelmaan Dewi Bas. Apabila ada yang berani membunuh kucing, maka ia akan diberi hukuman mati. Pada tahun tersebut, kucing yang mati juga akan dimumikan seperti halnya manusia. Dan di antara kita pasti sering mendengar kalau Rasulullah sangat menyayangi kucing, dan bahkan Rasulullah juga sangat perhatian dan sayang terhadap semua binatang. Mereka semua diperlakukan secara baik oleh Rasulullah. Seperti terdapat dalam kisah berikut ini. Suatu hari ketika Rasulullah keluar dari masjid, beliau mendapati seekor burung yang dijadikan mainan oleh seorang anak kecil. Kaki burung tersebut diikat dengan seutas tali, lalu diseret-seret sambil berlari. Bagi si anak ini mungkin permainan tersebut sangat mengasyikkan. Lalu Rasulullah menghampiri anak tersebut dan berkata, "Ya Umair," panggilan kesayangan untuk Umar, "kenapa burung tersebut engkau tarik-tarik? Bagaimana kalau burungnya saya beli?" Karena si anak setuju, maka akhirnya Rasulullah membeli burung tersebut dan dirawat di rumah. Dan setelah burung tersebut sembuh, maka akhirnya Rasulullah melepaskannya. Ketika Rasulullah melihat orang-orang yang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, maka beliau bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran." Hadits Abu Daud dengan sanad sahih. Menyayangi sesama makhluk Allah adalah sebuah perbuatan yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga kepada binatang, karena mereka juga makhluk Allah yang berhak mendapat kebebasan dan ketentraman dalam hidupnya. Penyiksaan terhadap binatang bukan dengan alasan yang hak dan tergolong perbuatan dosa. Bahkan dalam perang pun, Rasulullah melarang membunuh binatang dan merusak tumbuh-tumbuhan. Mereka adalah makhluk hidup yang harus dilindungi dan tidak boleh merusaknya hanya karena alasan duniawi. Mungkin sebagian kita berpikir, apa gunanya melakukan itu semua? Mereka juga tidak mengerti. Padahal disinilah, kita diajarkan, bahwa sebagai makhluk Allah, mereka juga punya insting untuk mengerti liku-liku kehidupan yang mereka jalani dalam dunia binatang. Tulisan kita masih ingat sebuah kisah di zaman Yahudi sebelum kedatangan Islam. Seorang wanita mendapat azab dari Allah, hanya karena mengurung seekor kucing tanpa memberi makan dan minum selama 3 hari, yang mengakibatkan kucing tersebut mati. Dan juga kisah seorang laki-laki yang mendapat rahmat dari Allah, hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan dengan menggunakan telapak tangannya karena tidak bisa mengambil air untuk diminum dari sumur yang dalam. Juga Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, "Anjing ini kehausan seperti diriku." Maka laki-laki itu mengisi sepatunya dan memberi minum anjing itu. Allah memujinya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Maka beliau menjawab, "Pada setiap hati yang basah, lembab terdapat sedekah." Hal yang sama disebutkan oleh Rasulullah. Seorang muslim tidak menanam tanaman, hingga memakan dari tanaman itu manusia, binatang atau burung, kecuali merupakan sedekah baginya hingga datang hari kiamat. Riwayat Muslim, "Ya Abu Hurairah, sayangilah semua makhluk Allah, maka Allah akan menyayangimu dan menjagamu dari neraka pada hari kiamat." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, aku pernah menyelamatkan seekor lalat yang jatuh ke air." Jawab Rasulullah, "Allah mencintaimu. Allah mencintaimu. Allah mencintaimu." Nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah.
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah berkata, orang yang penyayang akan disayangi Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya engkau akan disayangi para penghuni langit. Hamba Allah yang memiliki hati yang penyayang terhadap sesama manusia, termasuk juga kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka itu menunjukkan kesucian hati dan kedalaman iman mereka kepada Sang Pencipta, karena percaya bahwa Allah menciptakan hewan dan tumbuhan, tentu untuk melengkapi kesempurnaan hidup di dunia ini.